Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan guru se-Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki yang kita terima sampai pada pagi hari ini senantiasa berkah, senantiasa hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan guru sekalian, semuanya sehat nggih? Ya. Terima kasih. Saya di sini akan memberikan materi untuk teman-teman semuanya. Intinya kita sharing terkait dengan budaya positif. Jadi kita akan membahas sebuah materi terkait dengan budaya positif. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Materi saya terlihat nggih? Belum terlihat. Sudah terlihat apa dereng? Nggih, terlihat. Oke. Ampun. Oke. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Ini sebagai pemenuhan tugas sebagai guru penggerak. Nanti materi ini saya presentasikan dalam rangka sebagai kegiatan pengimbasan calon guru penggerak angkatan 5 sebagai aksi nyata modul 1.4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fajar Daulay Effendi sebagai fasilitator saya, kemudian Ibu Aning sebagai guru pengajar praktik saya, rekan-rekan saya guru penggerak angkatan 5 kelas 134, utamanya kelas B. Semoga kita semua dapat melalui pembelajaran dengan baik, dengan lancar sampai target semuanya terpenuhi. Kita menjadi seorang guru penggerak dalam kurikulum Merdeka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, materi budaya positif dipresentasikan oleh Bahyul Khayyi SPDI yang mengajar di SD Negeri 1 Sumberdadi, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Trenggalek. Acara ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 melalui webinar. Jadi kita mengadakan webinar ini secara daring. Bapak Ibu yang kami hormati, di layar Anda muncul sebuah tokoh. Bisa terlihat nggih? Siapakah beliau, Bapak Ibu? Rasanya sudah terlihat nama belum? Ya, oke. Nah, sudah. Nah, ya. Mohon maaf tadi share screen-nya tidak terbaca, tidak terlihat. Oke. Bapak Ibu, terlihat di depan Anda itu, di depan panjenengan ada seorang tokoh. Siapa beliau? Saya kira tidak asing ya bagi kita semuanya. Siapa beliau, Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak pendidikan kita, nggih. Orang yang sangat luar biasa, yang
sudah menghantarkan kita menjadi orang yang punya budi pekerti yang baik, mengajak kita berpikiran yang luas, yang luar biasa. Ki Hajar Dewantoro itu sedikit profilnya. Ki Hajar Dewantoro lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dan beliau meninggal pada tanggal 26 April 1959. Beberapa pemikiran sebagai penghantar ini, beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yakni yang pertama bahwa pendidikan itu bukanlah pendidikan tabula rasa. Kalau Bapak Ibu dulu pernah kita kuliah di program sarjana S1 itu yang ketika kita belajar filsafat itu ada yang namanya teori tabula rasa yang diajarkan oleh Karl Marx kalau nggak salah. Beliau mengatakan bahwa kita itu lahir ke dunia itu dalam keadaan suci, keadaan tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan juga kita itu bagaikan kertas putih. Jadi kertas putih itu mau dia berwarna apa nantinya itu terserah bagaimana orang tua itu nanti memberikan coretan pada kertas tersebut, orang yang sudah mengerti. Kita mau dicoret garis, maka kertas putih itu akan berisi garis. Ketika kita memberikan coretan bundaran, maka kertas tersebut akan berisi bundaran. Kita beri warna biru, kertas tersebut juga akan berwarna biru, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan itu bukan seperti itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang mana sedikit bertentangan dengan teori tabula rasa ini, bahwa pendidikan itu kita sebagai orang yang menghamba pada murid. Pada poin 2, kita menghamba pada murid. Anak-anak didik kita itu bukan seperti tong sampah yang harus selalu kita isi dengan sampah-sampah atau materi-materi, tapi mereka itu punya punya pemikiran sendiri. Anak murid kita itu sebagai subjek, mereka itu bukan objek dalam proses pembelajaran kita. Jadi anak-anak didik kita itu bukanlah tong sampah yang harus kita jejali dengan materi-materi saja, tapi mereka punya daya, punya pola pikir sendiri bagaimana mereka akan menentukan masa depannya dengan belajar bersama kita. Kita itu menuntun mereka, membimbing mereka menuju harkat, menuju zamannya sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak itu bagaimana, zamannya sekarang itu bagaimana. Saya kira anak-anak zaman sekarang itu berbeda zamannya dengan kita ketika anak-anak dahulu. Okay? Jadi kalau kita zaman dahulu itu masih sangat jadul dengan keadaan kita yang serba jadul. Nah, anak-anak zaman now itu mempunyai pola pikir, mempunyai kodrat zaman sendiri, berbeda dengan kita zaman dahulu. Kalau dahulu kita itu melakukan kesalahan, maka tidak segan-segan guru kita itu mungkin melempar penghapus atau memukul memakai penggaris, itu dulu sangat wajar. Tapi kalau sekarang itu menjadi terdapat pelanggaran di situ. Nah, yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan beliau bahwa guru itu ibarat seorang petani. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang keempat, murid itu ibarat benih tumbuhan. Dan selanjutnya, sekolah itu ibarat taman. Sekolah itu tamannya. Guru itu petaninya, murid itu benihnya, dan sekolah itu ibarat tamannya, tempat menanam benih. Nah, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran yang sangat penting untuk menjadikan tanamannya atau anaknya tadi tumbuh subur. Nah, perannya bagaimana? Perannya kita itu membimbing, memastikan bahwa tanah atau tempat tumbuhnya tanaman itu cocok untuk ditanami. Karena begini, anak-anak kita itu mempunyai cita-cita lah enaknya, mempunyai target masing-masing. Antara anak yang satu dengan anak yang lainnya itu pasti akan berbeda
terkait dengan apa yang mereka inginkan. Ada yang mempunyai bakat untuk menjadi seorang seniman, misalnya. Ada yang mempunyai bakat untuk menjadi seorang manajer. Ada yang mempunyai bakat untuk menjadi seorang petarung, misalnya seperti itu. Nah, mereka itu bakatnya berbeda-beda. Dan kita tidak bisa ketika bakat yang berbeda-beda ini harus disamakan. Karena kalau kita samakan cara proses mengajar kita, yang terjadi adalah anak ini nanti akan jenuh. Saya tuh cita-cita saya bukan menjadi seorang penulis, tapi saya setiap hari disuruh nulis terus. Cita-cita saya itu bukan menjadi seorang petarung, tapi kok saya harus begini, misalnya seperti itu. Nah, mereka mempunyai bakat masing-masing, mempunyai target masing-masing. Nah, kita itu sebagai seorang guru mengajarkan, membimbing, mengarahkan anak kita supaya mereka sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Nah, dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah atau tempat bercocok tanam. Sekolah itu sebagai taman bagaimana kita bisa membuat anak itu mencapai cita-citanya. Anak-anak itu bisa belajar dengan lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, serta mereka tumbuh, serta dapat menjaga, serta melindungi teman-teman mereka yang lain dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini tidak akan tercipta kalau kita tidak membuat sebuah contoh, kita tidak bisa menjadi seorang yang menjadi uswah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita itu sebagai seorang guru itu kan digugu, ditiru, digugu apa yang dikatakan dan ditiru apa yang dilakukan. Kalau seorang guru itu sering berkata yang tidak baik, maka anak didiknya juga akan meniru. Wah, guru saya itu sering berkata tidak baik, sering berkata jorok, atau sering berkata yang tidak sesuai dengan norma. Atau seorang guru itu melakukan hal-hal yang melanggar norma, berlaku tidak baik. Maka melakukan perbuatan yang tidak baik itu tidak pantas dilakukan oleh seorang guru. Karena apa? Ketika kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita lakukan, maka itu akan menjadi sebuah karakter untuk orang-orang yang meniru kita. Makanya kita harus melakukan hal-hal yang baik, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya kebiasaan-kebiasaan baik ini menjadi karakter pada diri anak didik kita. Jadi warga sekolah, anak didik kita, warga sekolah, rekan-rekan guru, maupun orang dalam lingkungan sekolah kita itu meniru kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan. Kalau kita tidak mampu menjadi uswah yang baik, maka akan dipertanyakan kredibilitas kita sebagai seorang guru. Seorang guru kok bisa-bisanya berkata tidak baik, berkata jorok. Seorang guru kok bisa-bisanya melakukan perbuatan yang melanggar norma, baik itu norma agama, norma aturan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, selanjutnya dalam budaya positif ini terdapat beberapa konsep kunci dalam budaya positif. Saya berusaha menyimpulkan bahwa di sini ada 7 konsep yang akan kami bahas, yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yakni perubahan paradigma, yang kedua tentang kedisiplinan, yang ketiga 3 motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, keenam restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian yang ketujuh ada restitusi, segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas satu persatu materi tersebut. Untuk materi yang pertama, perubahan paradigma.
ada dua perbandingan. Jadi paradigma lama itu bahwa zaman dahulu kita itu menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan antara manusia yang satu itu sama. Ya bisa dibilang lah kalau misalnya setiap orang itu butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh bersenang-senang. Tapi pada kenyataannya kalau kita rubah paradigma yang baru, memakai teori kontrol, maka realitas atau kebutuhan manusia itu berbeda. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya berbeda. Saya misalnya, atau Bu Febi dengan Bu Erida, itu mempunyai kebutuhan tidur yang berbeda. Sama-sama butuh tidurnya, tapi waktu kebutuhan mereka berbeda. Bu Alif dengan Bu Lina itu juga mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang satunya butuh pesawat terbang, yang satunya cuma butuh motor, misalnya seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa menyamakan antara kebutuhan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kebutuhan makan juga misalnya, saya cukup makan satu sendok saja. Mungkin Bu Idah makanya enggak satu sendok, langsung satu entong misalnya. Misalnya ini, ya. Jadi kebutuhannya agak berbeda. Saya sama-sama butuh makan, tapi makanan kita itu berbeda. Saya butuhnya cuma satu piring, perut saya sudah kenyang, tapi Bu Lina itu kalau nggak 3 piring nggak kenyang. Nah ini kan berbeda. Nah ini sama-sama tapi berbeda. Ini menurut teori kontrol berbeda seperti itu. Nah yang kedua, semua orang melihat hal itu sama. Melihat orang itu sama, melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol itu tidak. Karena setiap orang itu mempunyai pola pikir, mempunyai cara pandang sendiri. Orang itu mempunyai sisi subjektivitas. Jadi sisi subjektivitas ini loh yang membuat cara pandang orang itu berbeda. Nah, selanjutnya ketika kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Zaman dahulu, itu jadul, pemikiran jadul ini. Pengennya kita, orang itu sama dengan pemikiran kita. Misalnya kita dalam satu sekolah, kita mempunyai antara 10 sampai 12 rekan dalam satu sekolah. Kita punya pemikiran A. Nah, kita itu pengennya teman kita yang 10, yang 11 itu pemikirannya sama dengan kita. Oh, itu tidak bisa. Teori kontrol mengatakan tidak seperti itu. Karena kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mereka semua, rekan-rekan kita itu punya ide sendiri, punya pemikiran sendiri terkait dengan apapun. Jadi pemikiran beliau-beliau itu nggak bisa disamakan dengan pikiran kita. Mereka punya ide sendiri, mempunyai cara berpikir sendiri, punya subjektivitas berpikir sendiri. Nah itu membuat kita menjadi berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Cuma untuk paradigma yang baru, berdasarkan teori kontrol ini, semua perilaku itu memiliki tujuan. Entah itu perilaku yang sepertinya terlihat baik atau terlihat menyimpang, itu mereka pasti mempunyai tujuan. Setiap orang yang melakukan kesalahan atau melakukan sebuah kebaikan itu pasti punya tujuan. Tidak ada orang yang tidak punya tujuan ketika melakukan sesuatu. Ada seorang pencuri yang mencuri pisang ya kalau nggak salah di berita waktu itu. Itu terlihat salah, terlihat buruk, tapi pada kenyataannya sebenarnya dia itu memang kelaparan. Nah ini mereka mempunyai tujuan. Jadi kita tidak melulu melihat ini sebagai sebuah kesalahan, tapi kita lihat dulu tujuan dia itu apa. Melakukan sebuah kesalahan itu. Kemudian selanjutnya, paradigma yang lama itu menganggap bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya, paradigma cara pandang kita yang baru ini, bahwa tidak ada orang itu yang bisa mengontrol orang lain. Saya tidak mungkin bisa mengontrol Pak Huda. Saya tidak bisa mungkin mengontrol Mas Wahyu. Mas Huda ada 2 ini ternyata. Ya, Mas Huda dua-duanya. Iya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga dengan Anda tidak bisa mengontrol saya. Kalau kita minta tolong, itu saya bisa. Tapi kalau kita mengontrol kamu harus begini, itu pasti ada sesuatu yang bertentangan dengan hati mereka. Karena pada kenyataannya kita sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri. Jadi kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa, orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Karena apa? Kita punya pikiran, punya ide, punya hati, punya nurani untuk mengontrol diri kita sendiri. Orang lain itu
tidak berhak mencampuri kesubjektivitasan kita. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, tadi sudah masuk dalam kontrol tadi ya. Selanjutnya yang perlu dibahas lagi adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi ini bapak-bapak ini biasanya sering memaksa ibu-ibunya ketika di bujukan gagal akhirnya dipaksa. Nah, ini tidak boleh. Sama dengan di pendidikan juga. Ketika kita secara pandang kita itu kan kita tuh sering memaksa anak didik kita untuk melakukan hal-hal yang demikian misalnya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, paradigma ini coba kita rubah. Bagaimana kita berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika anak itu tidak suka dengan apa yang kita memakai, teori yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan ketika kita mengajar, maka coba kita cari solusi yang baru. Kita harus berinovasi supaya materi kita itu bisa tersampaikan, bisa diterima oleh anak-anak didik kita. Kita tidak perlu memaksa mereka untuk mengikuti apa kemauan kita sebagai orang dewasa, sebagai pendidik, tapi kita berusaha menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Itu. Yang terakhir, paradigma yang perlu dirubah adalah kita itu ketika berada pada suatu momen, kita itu selalu berpikir tentang menang dan kalah. Kita berlomba misalnya, mengikuti perlombaan itu yang ada di pikiran jadul itu saya menang atau kalah. Padahal kalau kita mau merubah pola pikir kita jangan terpaku pada pola pikir menang dan kalah itu. Tapi berpikirlah bahwa kita harus berprestasi, kita harus menang. Kita menang, dan menang. Walaupun kenyataannya, kalau kita mengacu pada nilai, ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Itu semuanya menurut saya menang. Setiap perlombaan, ada pesertanya, ada 35 peserta, dan oleh panitia diambil 1, 2, 3, itu hanya angka, tapi kenyataannya mereka semua menang. Seperti anak didik kita di dalam satu kelas itu ada 20 peserta didik misalnya, mereka semuanya tidak ada yang bodoh. Mereka semua pintar. Mereka semua menjadi juara. Pola pikir ini harus dirubah. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa murid kita si A itu bodoh, si A itu paling pintar. Si pintar ya cuman itu saja. Enggak, semuanya pintar. Mereka punya bakat masing-masing. Mungkin ada satu siswa yang lemah dalam satu sisi, dalam satu materi, tapi ada juga siswa, tapi dia itu mempunyai kelebihan dalam materi yang lain. Si anak didik kita yang A itu lemah dalam pelajaran PAI misalnya, tapi dia ternyata bagus dalam bidang olahraga. Share screen saya kelihatan ya teman-teman? Ya, kelihatan. Oke, terima kasih. Teman-teman, kita lanjutkan terkait dengan budaya positif. Jadi materi yang kedua adalah tentang disiplin positif. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, sejalan dengan Gosen dalam bukunya itu, Gosen menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari kata Latin yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran yang dia ikuti. Ajaran yang mereka ikuti itu dia harus sadar, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dari dalam dirinya. Jadi ketika kita itu menjadi seorang pengajar atau kita itu menjadi seorang murid, kita itu harus sadar ada motivasi dalam diri kita bahwa kita itu mau menjadi seorang pendidik atau kita itu menjadi seorang peserta didik. Ketika kita kuliah, kita itu sadar sebenarnya tujuan kita itu apa, dan itu harus motivasinya dari dalam diri kita, karena kitalah penentu kehidupan kita sendiri. Apa yang akan kita cita-citakan, yang kita lakukan di masa depan itu ya
kita sendiri yang menentukan. Motivasinya itu dari dalam diri kita. Motivasi dari luar itu hanya sekian persen saja. Karena pada intinya kita yang bisa menentukan apa yang kita lakukan. Nah, ketika kita sudah mempunyai motivasi dari dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang berdisiplin. Karena apa yang kita lakukan ini sudah memang dari dasar diri kita, bukan karena kongkonan, benarnya seperti itu, bukan dari perintah orang lain. Maka kita akan berusaha memenuhi apa yang menjadi disiplin, menjadi tujuan kita tersebut. Disiplin diri ini dapat membuat seorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan yang mulia sebagai sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi ketika kita itu mempunyai sebuah tujuan yang yang baik, kita itu mempunyai disiplin diri yang baik, maka sesuatu ini akan menjadi sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang kita inginkan tersebut. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang baik, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, memulai motivasi belajar sendiri dari diri mereka pribadi. Kemudian yang ketiga selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu mempunyai 3 motivasi perilaku. Ketika kita bersikap itu ada 3 motivasi setidaknya. Yang pertama adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang ketiga, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Akan kita bahas satu persatu materi ini. Nah, 3 motivasi ini juga ditelurkan oleh Gosen. Beliau pakar pendidikan. Kalau di negara kita, di Indonesia, ada Ki Hajar Dewantoro. Kalau di luar negeri itu ada Gosen sebagai pakar pendidikan yang mempunyai ide-ide terkait dengan pendidikan. Termasuk 3 motivasi perilaku manusia. Hal-hal yang memotivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu mempunyai sebuah perilaku yang mana terkadang dia tuh motivasinya supaya tidak dihukum. Anak didik kita misalnya mereka rajin berangkat sekolah atau rajin mengerjakan PR, mereka itu supaya tidak dihukum oleh gurunya. Mereka melakukan sebuah kebaikan-kebaikan itu supaya mereka tidak mendapatkan hukuman. Jadi biar saya tidak dihukum, maka saya melakukan yang baik saja. Nanti kalau saya melakukan yang tidak baik, maka saya akan mendapat hukum atau menjadi tidak nyaman kehidupan saya. Motivasi yang kedua, yakni untuk mendapatkan imbalan atau reward atau penghargaan dari orang lain. Mengikuti lomba, anak didik mengikuti lomba cerdas cermat. Kalau motivasinya itu motivasinya kan bermacam-macam. Ada yang mereka itu pengennya mendapatkan hadiah. Nanti saya dapat juara 1, baru itu dapat hadiah piala, dapat uang sekian dan lain sebagainya. Nah, itu adalah imbalan, itu adalah penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ada anak itu yang mempunyai motivasi, mereka itu motivasinya dalam diri mereka sendiri. Mereka ingin menjadi sesuatu yang mereka inginkan sendiri. Menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ada 3 motivasi, Bapak Ibu. Motivasi ini, yang pertama itu terkait dengan hukuman, jadi takut dihukum. Anak didik kita itu, disiplin sekolah itu setidaknya seperti itu. Mereka satu takut dihukum, yang kedua itu mereka pengen mendapatkan hadiah. Yang ketiga, memang mereka itu mempunyai nilai-nilai yang mereka percayai untuk menjadi tujuan mereka. Jadi ada faktor intrinsik dari dalam diri anak-anak kita itu. Mereka memang
niatnya memang dari hati. Berangkat sekolah itu bukan karena takut digepuk sama bapaknya ketika tidak sekolah, atau karena mau dikasih uang sama ibunya, atau mau kasih hadiah sama ibunya, tapi memang karena mereka itu ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Motivasinya itu dari dalam diri mereka sendiri. Jadi bukan hanya sekedar takut dengan punishment atau mereka menginginkan reward, tapi mereka memang mempunyai faktor dari dalam diri mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Yang keempat adalah tentang keyakinan kelas. Yang mana dari keyakinan kelas ini sedikit berbeda ya, dengan peraturan. Jadi yakin dengan aturan itu berbeda. Kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai Bapak Ibu guru kelas mempunyai peraturan kelas masing-masing. Tapi peraturan itu menurut saya kan bisa dilanggar kalau tidak mempunyai faktor intrinsik dari dalam diri anak. Tapi kalau kita sudah ada faktor keyakinan, maksudnya itu, maka kita itu akan takut untuk melanggar keyakinan itu. Nah, sebagai seorang yang beragama Islam misalnya, kita yakin bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Maha Esa. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa Tuhan kita itu Allah yang Maha Esa, maka kita itu sudah mempunyai kewajiban-kewajiban, dan kita dengan keyakinan itu kita tidak mau atau takut. Tidak hanya sekedar takut, tapi kita sayang kalau kita itu meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi kita yakin, kalau Tuhan itu ada walaupun kita tidak terlihat, dan kita itu sebagai yang mengakui bahwa Tuhan itu ada, maka kita akan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan itu kepada kita. Nah, dalam kelas kita membuat keyakinan kelas. Bentukan keyakinan kelas ini sedikit berbeda ya dengan peraturan, karena lebih bersifat abstrak, atau keyakinan kelas itu lebih rinci, lebih konkret. Dan pernyataan-pernyataannya itu bersifat universal. Pernyataan keyakinan kelas ini sebenarnya dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi keyakinan kelas itu bentuknya positif, tidak berbentuk kalimat yang negatif. Karena dalam membuat soal pun kita biasanya jangan memasukkan kalimat-kalimat yang negatif. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang kita buat itu di dalam kelas itu tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Jadi cukup 4 atau 5 keyakinan kelas yang mana itu nanti mudah diingat, dan anak ketika mau melakukan hal yang buruk dia yakin ingat bahwa keyakinan kelas, ini ada keyakinan kelas, maka saya jangan sampai melanggar. Tidak terlalu banyak, 4 atau 5 poin saja. Selanjutnya semua warga kelas itu harus berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut lewat kegiatan diskusi, curah pendapat. Jadi memberikan usulan antara guru, murid, atau murid yang satu dan yang lainnya. Kemudian keyakinan kelas ini bisa kita tinjau dari waktu ke waktu. Misalnya perlu direvisi, sudah tidak relevan, itu bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang kelima terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, apa sajakah kebutuhan dasar manusia itu? Halo? Apa saja kira-kira? Kebutuhan dasar. Ya. Sandang, papan, pangan. Sandang, pangan, papan. Ya, butuh baju, butuh pangan, butuh makanan, butuh tempat tinggal, ya, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ya. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu coba kita bahas ya. Kebutuhan dasar manusia. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita itu butuh hidup, butuh bertahan hidup dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi,
kita butuh bertahan hidup. Misalnya dalam hidup itu, bertahan hidup itu kita butuh sehat, kita butuh rumah untuk berteduh, butuh makanan. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup yang disampaikan Bu Alif tadi. Butuh sehat, butuh rumah, butuh makanan. Itu adalah faktor fisiologis. Yang kemudian kebutuhan biologis, kita butuh berbagai proses reproduksi termasuk sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang kedua, kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu butuh disayangi, butuh diterima oleh siapapun dalam setiap kondisi. Setiap orang itu butuh kasih sayang, butuh rasa diterima dalam setiap kondisi. Itu merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis. Kemudian ya butuh disayang-sayang kata Bu Yati. Kita butuh disayang. Orang itu butuh disayang. Kita itu nggak butuh dibenci. Jangan sampai kita membenci ya. Kayak apa namanya? Kita itu bisa mempunyai rasa empati kepada sesama. Kemudian yang ketiga, kita itu butuh penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau berprestasi, dan keterampilan kita ini bisa didengarkan dan kita mempunyai harga diri. Nah, inilah penguasaan. Kita itu pasti mempunyai target. Setiap manusia itu pasti mempunyai target. Seorang guru punya target sekian. Nanti stepnya begini dan begini. Menyenangkan kita misalnya dari pangkat yang bawah, kemudian tapak demi tapak kita menuju proses yang lain. Anak didik juga seperti itu. Tidak ada kan anak didik kita itu yang dari kelas 1 kemudian langsung kelas 6, itu enggak ada. Mereka mempunyai mempunyai tahap masing-masing. Nah, penguasaan ini butuh pengakuan atas kemampuan yang sudah kita laksanakan. Nah, ini terkadang kita kurang mengapresiasi ketika ada anak yang mempunyai kebutuhan hal yang semacam ini. Kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kebebasan. Anak itu butuh bebas. Jadi kebebasan akan kebutuhan yang mereka pilih. Nah, anak-anak itu butuh bebas. Bebasnya apa sih? Nah, ketika belajar, berarti anak-anak itu butuh untuk bebas belajar. Menggunakan metode atau model yang bervariasi. Jadi, kalau kita belajar dengan anak-anak itu, ketika dia itu merasa terkungkung dengan materi yang kita berikan, atau bahkan mereka itu takut dengan gurunya, nah ini berarti anak itu tidak bebas. Mereka belajar akan merasa sedikit tidak bisa menikmati pelajaran yang mereka lakukan, proses yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menikmati. Karena apa? Takut dengan gurunya. Nah, ini sering terjadi. Anak-anak itu takut dengan gurunya. Makanya mereka itu di kelas tidak aktif, tidak bisa inovatif. Nah, ini adalah termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir, manusia itu butuh senang. Nah, manusia itu butuh senang. Kita itu butuh senang. Senangnya juga berbeda. Ngene jan aku lek deres pisan ya Mohon maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan. Saya lanjutkan. Yang ketiga, yang keenam, materi yang adalah restitusi atau posisi kontrol. Kita itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, mempunyai peran sebagai seorang penghukum. Jadi seorang itu bisa menghukum baik menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah, ini posisinya sebagai penghukum. Nah, ini sebenarnya hal yang sangat tidak diharapkan. Kita itu kalau bisa ketika anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan, kalau bisa kita jangan memberikan hukuman. Kita pakai teori yang berbeda. Peran yang kedua adalah
sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika kita anak melakukan sebuah kesalahan, melakukan suatu hal, kita itu bisa jadi posisi ini kita akan dengan memberikan sebuah pernyataan yang memunculkan rasa bersalah pada anak. Ketika mereka sudah melakukan sebuah kesalahan, kita memberikan sebuah motivasi, arahan, akhirnya mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah. Kita tidak hanya sekedar menghukum, tapi kita memberikan menunjukkan bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar. Jadi kurang benar. Yang ketiga, kita itu berposisi sebagai orang yang tidak akan menyakiti murid. Kita itu berposisi sebagai teman mereka. Namun akan tetap berupaya mengontrol anak-anak ini melalui persuasi. Posisi teman ini bisa negatif atau bisa juga bersifat positif. Nah, kalau bersifat positif itu kita menjalin hubungan yang baik antara guru dan murid dengan anak-anak kita. Namun jangan sampai hubungan ini berarah kepada hal yang tidak baik, karena kadang ada seorang guru itu berhubungan sebagai teman untuk anak didik mereka, tapi mereka kebablasan. Nah, ini yang tidak diinginkan. Jangan sampai seperti itu. Restitusi yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Pemantau itu adalah memantau itu mengawasi ya. Jadi kita itu mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dalam hal ini adalah anak didik kita. Kita memantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah kita buat dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi yang kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi kita bisa menjalankan posisi kita sebagai pemantau. Selanjutnya kita berposisi sebagai manajer. Manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Jadi anak-anak ini menemukan solusi atas masalah yang mereka alami. Sebagai seorang manajer, kita telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kita sudah mahir di posisi teman, di posisi pemantau, kita sudah paham, maka terakhir kita menjadi seorang berposisi sebagai orang manajer. Dengan demikian, kita bisa sewaktu-waktu kembali kepada kedua posisi tersebut. Jangan sampai kita menjadi seorang yang berposisi sebagai penghukum. Karena apa? Sebagai seorang penghukum biasanya akan membuat kita menjadi sosok yang ditakuti oleh anak. Nah, ini tidak baik. Hal ini tidak baik karena bertentangan dengan implementasi dari kurikulum Merdeka. Kita merdeka itu bebas, jangan sampai seorang guru ditakuti oleh anak didiknya, tapi mereka segan, mereka hormat, tapi tidak takut pada kita. Bapak Ibu, yang terakhir adalah tentang dalam restitusi ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang kami maksud adalah ini Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, maka langkah yang kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan rumusan segitiga restitusi ini, kita stabilkan dulu identitas. Kita stabilkan identitas ini, kemudian kita validasi tindakan mereka yang salah, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tidak langsung anak itu langsung kita marah-marah, kamu begini, kamu salah, kamu harusnya begini. Tidak seperti itu. Misalnya sebagai suatu contoh, ketika ada anak didik kita yang melakukan sebuah kesalahan, misalnya anak didik kita masuk jam 7 tepat, jam 7 pagi hari tepat. Nah, anak didik kita itu, murid kita itu datangnya jam 7 lebih seperempat. Seharusnya mereka datang seperempat jam sebelum pelajaran dimulai, tapi mereka datangnya terlambat. Nah, ini tidak langsung kita marah, kamu kok datangnya terlambat, kamu harusnya begini, datangnya begini. Kalau kita bertindak seperti itu, nanti anak malah jadi takut dengan kita. Karena kamu datanya sudah terlambat, sekarang kamu harus ngepel WC, kamu harus push up, harus dan sebagainya. Ini tidak bagus. Nah, lebih baik kita tanyakan terlebih dahulu. Kita panggil baik-baik anak kita itu. Dikasih tahu, lo, misalnya namanya si Agus misalnya. Gus, sini sebentar, kita panggil.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi beberapa materi yang kita bisa kita sharingkan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Jadi ada 8 konsep materi pokok, 7 konsep materi pokok, yakni yang pertama tentang perubahan paradigma dari pola pikir yang lama menuju ke paradigma yang baru dengan beberapa teori. Kita harus mampu merubah cara pandang kita dalam mendidik anak, harus mampu memberikan kontrol yang baik, bagaimana kita membantu anak, membimbing anak, menuntun anak menuju kodratnya sesuai dengan zamannya. Karena setiap pikiran anak itu berbeda-beda. Kemudian tentang disiplin positif, lalu 3 motivasi perilaku yang biasanya kita gunakan, mana posisi itu motivasinya bermacam-macam, ada yang ingin sekedar mendapatkan imbalan atau ingin sekedar mendapatkan reward, kadang juga takut akan hukuman. Yang paling penting, yang paling pokok adalah mereka itu mempunyai nilai-nilai yang mereka yakini, menjadi mereka diri sendiri, menjadi diri pribadi mereka sendiri, dan mempunyai motivasi intrinsik dalam diri mereka masing-masing. Kemudian yang keempat tentang keyakinan kelas. Tadi sekilas, keyakinan kelas adalah sesuatu yang harus dijalankan oleh setiap penghuni kelas. Keyakinan kelas jelas berbeda dengan peraturan kelas karena sifatnya lebih konkret, sedikit berbeda dengan peraturan yang sifatnya masih terlalu luas begitu. Dan keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, tidak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu muluk-muluk, tapi bagaimana keyakinan kelas ini bisa benar-benar dilaksanakan oleh anak didik kita. 4 atau 5 poin saja. Yang penting anak-anak bisa melakukan secara disiplin. Terkait yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia, yang mana manusia itu butuh hidup, bertahan hidup, butuh rasa kasih sayang dan diterima, butuh penguasaan, butuh kebebasan, butuh kesenangan. Jadi anak-anak murid kita itu mereka butuh kebebasan, butuh kesenangan ketika belajar. Jangan sampai belajar yang kita berikan, kita menggunakan metode-metode atau media-media yang mengekang mereka. Jangan sampai itu, karena mereka akan cenderung malas untuk belajar bersama kita, bahkan kadang tidak menutup kemungkinan anak-anak itu bisa takut dengan kita. Itu yang tidak kita inginkan. Mereka harus senang belajar bersama kita dengan cara yang bebas. Kemudian restitusi, ada 5 posisi kontrol. Guru itu bisa menjadi seorang penghukum. Nah, ini sangat jadul sekali. Sudah kita jelaskan tadi bahwa kita sebisa mungkin jangan menjadi seorang yang menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, memperlihatkan bahwa ini bersalah dan sedemikian rupa. Ini bisa membuat hati anak itu menjadi kerdil, takut. Nah, posisikan diri kita seperti yang ketiga. Kita menjadi teman untuk mereka. Cuman teman kita itu harus ada batasannya, karena kita orang dewasa, mereka anak-anak, kita harus membatasi. Walaupun kita bisa kita bisa berposisi sebagai teman mereka, menjadi tempat curhat buat mereka, tapi kita harus membatasi bahwa teman ini ada batasnya, jangan sampai berlebihan sampai mengarah kepada hal yang negatif. Kemudian yang keempat, kita sebagai pemantau, kita mengawasi dan melihat perilaku anak didik kita, bagaimana nanti ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita bisa mengarahkan, kita bisa memberikan pengarahan, memberikan solusi bagaimana mereka menjadi lebih baik. Yang terakhir, menjadi manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi yang mana kita mampu memanage, mengatur, supaya anak-anak ini ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa mempertanggungjawabkan, dan kita mendukung mereka untuk menjadi lebih baik.
Itu restitusi. Nah, restitusi yang terakhir, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Sudah kita bahas tadi bahwa segitiga restitusi ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Jadi ketika anak itu bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi anak ini jangan sampai kita hakimi bahwa kamu ini, kamu salah, kamu ini, kamu harus begini, harus begitu, kamu itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi kita stabilkan dulu. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita stabilkan dulu, lalu kita kita sampaikan kepada mereka bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, setiap orang itu pernah berbuat salah, tidak hanya dia yang melakukan sebuah kesalahan. Nah, kemudian kita tanyakan pada mereka keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Ketika anak datang terlambat, berarti apa yang mereka langgar? Yang mereka langgar jelas nanti mereka akan menyatakan bahwa mereka telah melanggar keyakinan. Seharusnya mereka datangnya jam 7 kurang misalnya, tapi mereka datangnya terlambat. Itu kasus yang kita bahas di awal tadi. Nah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikian materi kita pada hari ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan diseminasi budaya positif. Jadi mari kita sama-sama berusaha membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, dimulai dari kita pribadi, kelas yang kita ampu, dan seluruh anggota keluarga besar sekolah kita. Ada kurang lebihnya, saya Muhammad Bahyul Hayyi, calon guru penggerak angkatan 5 yang difasilitatori oleh Bapak Fajar Effendi Daulay, serta guru pengajar praktik saya, Bu Aning. Saya pribadi mohon maaf dan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah mengikuti materi ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi saya aturkan permohonan maaf saya. Semoga kita bisa menjadi guru yang baik, yang bisa menjadi uswah untuk anak-anak didik kita, yang bisa menjadi teladan untuk mereka semuanya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Saya Muhammad Bahyul Hayyi, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan teman-teman. Mohon maaf atas segala kekhilafan dari saya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.